Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan, di kesempatan video kali ini kami ada garapan motor Yamaha NMAX nih rekan-rekan, mengalami problem atau trouble. Katanya ada yang bunyi aneh di bagian belakang kata si ownernya. Alangkah baiknya kita lakukan pengecekan dan kita lakukan pengetesan dulu ya. Oke, ini kita tes hidup dulu untuk motornya seperti apa untuk suara awal motornya ini. Oke, ternyata setelah saya tes untuk motornya bunyi nguing ya di bagian belakang. Dimana problemnya, dimana trouble-nya, nanti kita bongkar saja nih ya untuk bagian gearboxnya ya. Menurut saya ini penyebabnya di bagian gearboxnya ya, entah mengalami aus atau entah mengalami problem yang lain ya. Tapi kebanyakan sih bunyi begini, kebanyakan di bagian gearboxnya yang mengalami aus nih. Jadi lanjut saja ya, saya eksekusi. Saya lepaskan dulu nih untuk knalpotnya karena saya mau bongkar, saya mau lakukan pengecekan di bagian gearboxnya ya. Oke, saya bongkar dulu untuk knalpotnya ini menggunakan kunci 12 nih rekan-rekan. Oke, setelah itu tinggal kita lepaskan untuk baut knalpot bagian belakang menggunakan kunci sok 14. Kemudian cover radiator ini juga saya lepaskan nih menggunakan kunci T8 ya. Nah, kemudian lanjut saya bongkar di bagian kaliper belakang menggunakan kunci sok 14. Lanjut untuk sok belakangnya saya lepaskan juga ya. Kemudian baut arem yang bagian depan saya lepaskan nih menggunakan kunci sok 14. Nah, karena mau kita bongkar di bagian gearboxnya, jadi harus kita bongkar nih rekan-rekan untuk arem kemudian roda belakangnya ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar otomotif. Oke, setelah roda belakangnya saya lepaskan, lanjut nih saya lepaskan untuk baut gearboxnya ya. Nah, di sebelah kanan ini ada baut gearbox 1 biji ya. Lanjut kita lepaskan di bagian CVT-nya nih, saya lepaskan untuk cover bak CVT-nya ya. Nah, di sini menggunakan obeng ya. Oke, setelah cover bak CVT-nya kita lepaskan, lanjut kita lepaskan untuk bak CVT-nya ya. Kita lepaskan nih, saya buka nih baut bak CVT-nya menggunakan kunci T8 ya. Nah, kita lepaskan bautnya satu persatu nih rekan-rekan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, setelah kelepas untuk bak CVT-nya, lanjut untuk puli belakangnya ini kita lepaskan menggunakan kunci sok 24. Lanjut yang puli depan kita lepaskan menggunakan kunci sok 17. Oke, setelah itu tinggal kita lepaskan saja nih untuk baut gearboxnya ya menggunakan kunci T10, dan diperhatikan bautnya ada yang pendek dan ada yang panjang ya. Nah, sebelum kita lepaskan semua, nah ini kita cek dulu ya di bagian olinya ya, dimana rupa olinya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kalau yang normal itu tetap bening ya, atau tetap kuning. Biasanya kalau tidak ada problem untuk oli gearboxnya ini tetap bening ya untuk warna olinya. Tapi kalau ada problem atau kalau kemasukan air biasanya kan warna putih ya jadinya. Tapi kalau ada komponen-komponen yang aus, ada tempat atau bearingnya yang bergesekan atau gigi gearboxnya ini mengalami aus, otomatis untuk warna olinya akan berubah menjadi agak abu-abu ya rekan-rekan ya, hitam ke abu-abuan.
Oke nih untuk bagian gearboxnya ya, untuk di bagian gigi gearboxnya ini sudah mengalami aus ya, atau sudah kemakan nih. Makanya suara motornya bakalan nguing ya kalau sudah begini, karena space antar gigi gearboxnya ini terlalu jauh ya, otomatis untuk gigi gearboxnya bakalan nguing ya. Yang paling parah di bagian gigi as puli belakangnya nih rekan-rekan ya. Oke, biar lebih jelasnya saya lepaskan saja ya untuk as puli belakangnya ini. Nah seperti ini. Oke, ini sudah terlalu parah ya di bagian gigi as puli belakangnya ini. Jadi solusinya ini harus kita ganti satu set gigi gearbox ya, biar tidak ada problem lagi atau tidak ada permasalahan lagi. Nanti kalau kita ganti satu-satu, nanti otomatis yang lama atau yang baru bakalan ikutan haus juga ya. Nah kalau mau aman, ganti saja satu set gearbox ya. Kalau sudah kemakan satu, otomatis gigi yang lain nanti kalau kita ganti yang parah-parah saja memang sembuh ya untuk penyakitnya, tapi ndak bakalan awet. Nanti yang gigi yang baru bakalan cepat aus lagi, karena kalau ndak diganti satu set, tingkat kepresisian dari gigi gearboxnya ini bakalan berkurang ya. Oke, penyebab gigi gearboxnya ini cepat aus biasanya bisa kita cek melalui warna oli ya. Kalau warnanya oli, gearboxnya ini warna putih susu, itu tandanya ada air yang masuk ke ruang gigi gearboxnya. Bisa rekan-rekan cek di bagian selang hawa yang menuju ke filter udara atau box filternya ya. Biasanya di situ di bagian atas ada selang yang menuju ke box filter ya. Jangan sampai kelepas ataupun jangan sampai ada yang bocor. Nah, biasanya air masuk lewat situ. Dan yang kedua, kebanyakan itu jarang sekali ganti oli gearbox ya. Makanya tingkat kekentalan oli kalau jarang diganti untuk oli gearboxnya itu bakalan berkurang, otomatis untuk gigi gearboxnya bakalan cepat sekali aus ya. Kalau gigi gearboxnya sudah aus, biasanya untuk warna olinya itu seperti di awal video tadi ya, hitam ke abu-abuan. Nah itu karena gigi gearboxnya sudah mengalami aus ya, karena tingkat gesekan di bagian gigi gearboxnya ini tinggi, jadi otomatis gigi gearboxnya bakalan cepat kemakan ya. Oke, setelah kita konfirmasi ke ownernya dan ownernya setuju untuk melakukan pergantian gigi gearbox satu set dengan kode part 2DP ya. Nah di sini sudah ada satu set gearbox, tinggal kita rakit saja ya untuk gigi gearboxnya. Dan di bagian bearing as puli belakangnya juga kita ganti ya, karena sudah goyang juga. Nah di sini untuk gigi as puli belakangnya sudah parah sekali ya. Nah di bagian bearingnya juga sudah goyang, jadi kita ganti saja ya untuk bearingnya ini. Oke, ini tinggal kita rakit saja ya untuk gigi gearboxnya, kemudian kita pasang. Mudah-mudahan untuk motornya sudah sembuh dan sudah tidak nguing lagi. Dan di bagian bearingnya jika ada penutupnya, tinggal kita lepaskan saja satu ya, yang dilepas yang bagian dalam, dan yang menghadap keluar itu dibiarkan saja, ndak apa-apa ya, atau tidak ada masalah. Yang penting oli bisa masuk ke bagian bearingnya. Oke, ini kita pasang saja untuk gigi as puli belakangnya ya. Nah ini kita panaskan dulu ya menggunakan gas trot nih rekan-rekan, biar tidak dipukul-pukul ya. Nah biar langsung plug and plug untuk as puli belakang beserta bearingnya. Oke, setelah kita panaskan sekitar 2-3 menit dan langsung masuk ya untuk bearingnya maupun as puli belakangnya. Sudah press, kemudian tinggal kita pasang saja untuk gigi lawan atau gigi penghubung ke bagian gigi roda belakangnya ya. Nah seperti ini, kemudian kita putar-putar. Nah kalau sudah pas, sudah press, tinggal kita pasang untuk as roda belakangnya beserta gigi roda belakangnya ya. Nah seperti ini. Setelah komponen-komponen gigi gearboxnya sudah kita pasang semua, tinggal kita pasang packing ya. Kalau packingnya tidak sobek, bisa kita lakukan pengeleman saja ya. Tapi kalau sobek atau sudah tidak layak pakai, bisa diganti untuk packing gearboxnya ya. Tapi kalau masih bagus, kita pasang lagi nih untuk packingnya. Kemudian tinggal kita pasang untuk penutup gigi gearboxnya ya. Nah ini jangan lupa juga ada pin dowelnya ya, 2 biji.
Nah, kita pasang biar kepresisian dari packingnya ndak melenceng atau ndak miring ya. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kebocoran, kita tambahkan lem sealer di sini nih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita paskan nih untuk penutup gigi gearboxnya. Kemudian kita pasang baut-bautnya ya, dan diperhatikan untuk baut-bautnya ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, kalau kita pasang seperti ini, yang nongol keluar itu sekitar 1 sentian ya. Kalau terlalu keluar atau nonjol keluar berarti bukan tempatnya nih rekan-rekan ya. Nah, kita paskan untuk baut-bautnya satu persatu seperti ini. Nah, yang nongol keluar itu sekitar 1 sampai setengah sentian ya. Nah, kalau terlalu panjang berarti bukan tempatnya. Oke, setelah semuanya pas pada tempatnya, baru kita kencangkan atau kita paskan ya. Kita kencangkan untuk baut-bautnya menggunakan kunci T10. Lanjut kita rakit untuk komponen-komponen CVT-nya ya, mulai dari rumah luler, kipas luler, pibel, sama puli belakangnya ya. Nah, ini kita pasang rumah luler, kemudian kita pasang pibel, lanjut kipas lulernya kita pasang, kemudian kita pasang ring, baru kita pasang mur. Lanjut nih kita pasang untuk puli belakangnya ya. Kita masukkan pibelnya seperti ini, kemudian kita paskan di bagian as puli belakangnya ya. Kemudian tinggal kita pasang mangkok ganda, kemudian untuk bautnya kita pasang, kemudian kita kencangkan. Untuk puli belakang kita kencangkan menggunakan kunci sok 24, dan yang depan kita kencangkan menggunakan kunci sok 17 ya. Setelah itu tinggal kita pasang roda belakang, kemudian bak CVT-nya juga kita pasangkan ya. Nah, nanti dimana hasilnya saya skip saja ya untuk videonya. Oke, ini sudah selesai kita lakukan perakitan mulai dari CVT, gearbox, sama knalpot, roda belakang sudah kita pasang semua ya. Dan ini kita tes hidup dan suaranya juga sudah lumayan halus ya. Sudah tidak ada bunyi nguing lagi di bagian belakang atau di bagian gigi gearboxnya. Nah, seperti ini untuk suaranya. Oke, mungkin saya akhiri saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula, Aoparian.